dipersembahkan oleh Baik, tadi kita jeda dan sebelum jeda, Excel ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arief atau Pak Puji? Dua-duanya. Oke. Pertama dari Pak Puji dulu karena tadi pertama Pak Puji. Pak Puji, saya sebagai warga itu jujur bingung dengan keadaan sekarang karena mungkin komunikasinya yang nyampe dari A dan B itu berbeda gitu ya. Sebentar saya baca berita kalau misalkan ada dengan hormat Pak Presiden bilang kita mampu, tapi dari jawaban Bapak tadi menunjukkan sepertinya kapasitas kita itu nggak mampu. Gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Saya di sini bukan ingin menyudutkan, tapi saya ingin kalau emang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus divokalkan, kita gunakan kesempatan ini, Pak. Sebenarnya saya pikir begini, saya bukan mengatakan kita tidak mampu, Excel. Kita mampu, tetapi dengan ranah yang sedemikian luas, ada prioritisasi, mana yang harus direspon duluan, mana harus menunggu dan sebagainya, kan? Karena semuanya kalau 80 daerah terisolasi itu termasuk prioritas, termasuk, Pak? Ini sekarang menjadi prioritas karena yang lainnya sudah terkendali, itu kan ya. Yang satu itu ya. Terus yang kedua, Excel, saya pikir dengan irama tanggap yang semacam ini, ya, sebenarnya yang dilihat oleh publik itu yang disorot. Yang tidak disorot, ini gerakan yang luar biasa, yang masif, semua sektor digerakkan. Pemerintah pusat memberikan semua kapabilitas pada kita. Itu yang tidak disorot. Jadi untuk saya opportunity-nya Mbak Sylvia, teman-teman ini bersama-sama dengan kita harus bersama-sama meng-highlight mana yang ditemui di lapangan, mana yang harus di-highlight sebagai tantangan gitu ya. Pak, tapi sorry sebentar Pak, saya potong. Apakah ini ada kaitannya kapasitas BNPB dalam menangani bencana ini dengan anggaran terendah yang diberikan ke pihak BNPB? Begini, dari pusat. Yang disebut anggaran itulah anggaran operasional BNPB tentang kerumah tanggaan BNPB, ya. Tapi yang Anda lihat sekarang, pemerintah pusat menyediakan semua yang diperlukan oleh daerah. Ya, Presiden menyatakan Anda butuh berapa? Potong semua birokrasi, sampaikan. Pak Menteri Keuangan mengatakan ada uang. Baik. Jadi bukan masalah tidak mampu, gitu kan? Kalau dibandingkan dengan anggaran BNPB, kalau diberi anggaran lebih tentunya kita bisa berbuat lebih dalam kerumah tanggaan. Tapi dalam operasi semacam ini kita bukan bicara tentang skop BNPB. BNPB memegang komando. Yang punya kapasitas, TNI punya kapasitas. Ya, teman-teman dari Pemda punya kapasitas. Ini yang dikoordinasi, yang diorkestrasi oleh BNPB. Jadi anggarannya udah pusat, Pak, ya, bukan pakai anggaran BNPB doang. Ini yang digerakkan lebih dari sekedar yang BNPB tentu saja. Ini anggaran dari pusat, dari berbagai Pak Puji sektor. tadi mengatakan bahwa banyak yang sebetulnya sudah dikerjakan pemerintah tapi tidak terlihat saja, tidak terekspos. Kalau begitu saya tanya ke Pak Bupati Aceh ya. Pak Bupati Aceh Tengah, Pak Hailil Yoga. Pak Hailil, bagaimana kerja-kerja pemerintah, baik itu pusat, daerah yang dirasakan di Aceh Tengah itu seperti apa sih, Pak? Upaya-upaya perbaikan di sana seperti apa, Pak? Pertama perlu kami sampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Aceh Tengah ini sudah sangat mengembirakan karena beberapa kebutuhan kami ini bisa dipenuhi. Contoh kebutuhan beras dan kebutuhan yang lain ini walaupun tidak cukup, tapi ini kan diberikan lewat udara, diangkut lewat udara, kan keterbatasan. Kemudian juga udara juga di cuaca juga sedikit ekstrim. Nah kemudian ini kebutuhan daerah yang terisolir ini sudah dibantu melalui pesawat heli. Ini sudah digerakkan untuk ke semua daerah yang terisolir. Meskipun kebutuhannya tidak banyak tapi sudah tersentuh semua. Yang kemudian ada kebutuhan seling untuk masyarakat menyeberang ini juga sudah terpenuhi. BBM juga untuk alat berat ini 100% itu dibantu oleh pemerintah pusat melalui pesawat udara. Kebetulan salah satu tim yang berpangkat Brigadir Jenderal Pak Ismet ini selalu bersama kami membantu. Ini perintah langsung daripada Kepala BNPB. Kepala BNPB apapun kendala, kemarin beras kekurangan, dia langsung telepon Direktur Bulog. Kemudian beberapa komoditi yang lain yang kekurangan Pertamina langsung dihubungi. Masalahnya sekarang mengangkut barang yang disiapkan itu sulit karena akses jalan darat ini sulit ditempuh. Ada 15 akses jalan yang ke Aceh Tengah ini semuanya putus. Tapi alhamdulillah hari ini dengan kolaborasi
Pertama ini jalan darat, jalan KKA, Luas Maya Jalan KKA ini sudah bisa dilewati dengan roda 4. Nah ini tentu kan menggembirakan. Meskipun tidak mungkin sempurna semuanya, tidak mungkin sempurnanya. Ini tetapi kami sudah merasakan bahwa bantuan itu sudah hadir untuk Aceh Baik. Tengah. Kalau sempurna tidak mungkin karena medannya Yang begitu perlu berat. ditambah sekarang Medannya apa, begitu Pak berat. Bupati? Begitu kami masuk ke Eskavator perlu ditambah, BBM perlu ditambah supaya lebih cepat lagi ini buka akses jalannya. itu perlu ditambah, BBM perlu ditambah, termasuk beras juga perlu ditambah. Beras ya. Karena sangat kurang, semuanya perlu ditambah. Semua perlu ditambah. Kemudian kebutuhan-kebutuhan obat-obatan, Ya. dan kemudian juga kalau heli ini sudah standby itu di bandara untuk mengantar ke beberapa titik yang terisolir. Seperti Baik. itu Mbak Zelvia. Oke, semoga daerah-daerah yang terisolasi seperti di Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Mungkin satu beberapa lagi. bagian lainnya bisa menjadi prioritas sekarang. Bagaimana Pak Bupati? Mungkin Apa yang bisa mau kami disampaikan tambahkan. lagi? Sedikit Bapak, Mungkin silakan. Pak Presiden, waktu kami satu pesawat dengan Pak Presiden, kami menyampaikan ada komoditi unggulan di Aceh Tengah hari ini panen raya cabai, kemudian juga durian, kemudian kopi. Hari ini lagi panen. Nah, Pak Presiden mengatakan ini akan kita angkut melalui pesawat udara. Dan sampai hari ini hampir 400 ton lebih ini sudah diangkut melalui udara. Nah, akan mengembirakan bagi masyarakat kita di daerah. Meskipun Oke. tidak sempurna, tapi actionnya sudah bagus. Dan ini tentu hal-hal yang solusi-solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke. Maka muncullah keterbatasan daripada pemerintah daerah yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat sudah hadir hari ini. Satu lagi jalan dari Nagaraya. Ini juga akses yang dari Nagaraya ke Aceh Tengah ini sudah bisa jalur 2 lewat jalan roda 4. Tetapi belum sempurna karena di daerah kita di Aceh Tengah itu satu kecamatan 17 desanya terisolir belum bisa dilewati. Insya Allah 2 hari lagi ini bantuan dari pemerintah pusat ala-ala beranya ini sudah bisa kita lewati. Berarti progresnya sudah ada. Tidak mungkin sempurna. Kami merasakan cukup Terakhir, berat memang. Pak Bupati, Seperti itu Mbak. Listrik gimana? Listrik genset ada? Listrik alhamdulillah kita di kotanya sudah 100% hidup. Di beberapa desa yang lain memang masih dalam tahapan perbaikan daripada tiang-tiang yang roboh. Nah, genset memang ini kan sangat terbatas memang. Kita butuh kepada daerah yang terisolir tadi. Kita butuh genset, tapi ini sudah dikirim juga. Tapi membawa gensetnya ke daerah itu juga sulit. Hari ini sulit sekali. Hanya mungkin kita antar satu-satu lewat darat sulit. Tapi sebagian sudah kita berikan genset yang dikirimkan dari BNPB. Begitu Mbak Zelvia. Terima kasih Bapak Bupati Aceh Tengah Pak Haili Yoga sudah bergabung. Semoga semua kesulitan yang tadi kita sampaikan bisa teratasi dengan segera Pak, ya lebih cepat lebih baik. Saya harus bertanya juga kepada BMKG karena di Sumatera saja di wilayah Pak Haili Yoga tadi sudah terjadi lagi banjir bandang pada hari Minggu meski hanya di satu desa ya. Tapi kita tahu ancaman ini nyata dan bukan hanya di Sumatera tapi juga di wilayah lainnya kita sudah dengar Bali juga banjir, Jawa Barat juga sudah banjir, cuaca ekstrim terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kepada BMKG Pak Deputi Bidang Meteorologi Pak Guswanto, apakah masih ada potensi banjir bandang dan juga longsor di wilayah lain Pak, di Sumatera dan juga wilayah lain di Indonesia? Khususnya pada tahun ini. Sylvia, ya, jadi kalau kita lihat musim hujan tahun 2025-2026 ini terbagi menjadi 2 puncak. November Desember itu sebagian besar wilayah Sumatera bagian utara, mulai dari Aceh, kemudian Pekanbaru, Riau, kemudian Sumatera Barat, itu Sumatera Utara itu merupakan puncak hujan di November Desember. Sedangkan nanti di Januari Februari ini sudah bergeser ke wilayah selatan. Artinya Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu sudah mulai harus bersiap-siap di Januari Februari. Bahkan sekarang pun juga kita melihat ya fenomena terjadinya bibit siklon maupun siklon tropis di wilayah selatan. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu Mbak Zelvia, kalau kita kenali ya, Aceh ini memiliki sifat yang unik, yaitu puncak musim hujannya itu terjadi 2 kali, yaitu November Desember saat angin monsun Asia itu membawa uap air dari Samudra Hindia. Kemudian puncak kedua nanti muncul lagi adalah di bulan Maret April. Tapi Januari Februari artinya di wilayah Aceh akan mengalami
penurunan, artinya lebih kondusif curah hujannya. Oke. Kemudian juga sama ya, kita lihat di Sumatera Utara juga sama ya, Riau juga sama. Yang berbeda adalah di Sumatera Barat. Baik. Sumatera Barat ini ada pengaruh orografis di Bukit Barisan, sehingga puncak musim hujan itu terjadi di akhir tahun dan kembali terjadi nanti pada Maret April. Iya. Demikian Mbak Silvia. Oke, kalau begitu Pak, dengan semua informasi ini seharusnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat? Karena kita sudah mendengar misalnya dicerita ketika bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Sumatera, peringatan ini sudah disampaikan oleh BMKG 8 hari sebelumnya, tapi follow up-nya itu apa? Dampaknya itu ternyata belum, mereka tidak terinformasikan dampak dari informasi BMKG, cuaca adanya siklon tropis Senyar itu seperti apa, mereka tidak terinformasikan dengan baik. Kalau begitu kita akan bahas nanti di sesi terakhir apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan informasi yang ada di BMKG, dan juga pastinya narasumber di studio juga akan memberikan closing statement-nya di segmen terakhir pemirsa, tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.